tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat Az-Zumar itu adalah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah. Walaupun nanti ada sebagian para sahabat yang berpendapat bahwa beberapa ayat, sekitar ayat 50-an itu 3 ayat, dinyatakan sebagai ayat yang turun di Madinah. Dan juga ada pendapat lain, ayat 20-an itu turun di Madinah. Tetapi kaul itu, pendapat itu lemah. Sehingga yang kuat itu keseluruhan surat Az-Zumar ini turun di Mekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai disebutkan begini. Dari Siti Aisyah, qalat berkata Siti Aisyah, karena ada Rasulullah SAW yasumu puasa Rasulullah hatta naqula, sehingga kami semua mengatakan, berkata kepada Rasul, majuri yubtiro, kok Rasul tidak buka-buka gitu. Tetapi wayubtiru juga Rasul itu puasa hatta naqula, sehingga kami semua mengatakan majuri yasuma, loh Rasul kok jarang-jarang puasa gitu. Wakana, dan ada Rasulullah itu yaqra'u, membaca Rasulullah fi kulli lailatin, setiap malam, surat Bani Israil atau Al-Isra wa Zumaro, dan surat Az-Zumar. Jadi suka dibiasakan membaca ayat Quran tiap malam Rasulullah. Ini yang sering dibaca menurut berita dari Siti Aisyah, surat Bani Israil atau Al-Isra dan surat Az-Zumar ini. Itu terkait awal surah Az-Zumar. Kemudian di penjelasan ayat-ayatnya di sini disebutkan begini. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran ini anna yukhbiru ta'ala anna tanzil hadzal kitabi wa huwa al-Qur'anul azim min indihi tabaraka wa ta'ala. Allah memberitakan bahwa sesungguhnya penurunan Al-Quran ini dari sisi Allah. Itu yang kita biasa sebut Quran itu tanzil, turun dari Allah, bukan didasarkan seperti kitab-kitab di luar Quran itu ya seperti perjanjian baru, perjanjian lama itu didapatkan dari scroll, didapatkan dari Paris, daerah di Prancis, ada juga di Laut Mati, ada juga di Turki, itu Injil Barnabas itu ditemukan di Turki berupa scroll gitu kan. Tapi Quran itu tidak begitu, itu turun dari Allah. Itu yang disebut tanzil. Nah, istilah tanzil itu artinya turunnya di sedikit-sedikit gitu. Dicicil gitu kan. Turunnya dicicil. Sedangkan di ayat berikutnya itu inna anzalna ilaikal kitaba, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Nah, kata-kata anzalna. Kalau anzalna itu mengesankan bahwa Al-Quran ini turun sekaligus. Maka kita kan suka mengenal istilah itu nuzulul Quran. Ya. Kemudian kita juga mengenal istilah itu Lailatul Qadar. Kan suka bingung. Dalam surat Al-Qadar kan disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Qadar. Kita tahu malam Qadar itu kan tanggal 21, 23 sampai 29 di akhir-akhir bulan Ramadan. Tetapi kita suka memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Loh, kok nggak nyambung gitu kan? Apa itu bedanya? Nah, ini yang dimaksud. Kalau tanggal 17 Ramadan itu adalah mulai tanzil, dicicil mulai kepada Nabi oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Itu terjadi peristiwanya pada tanggal 17 Ramadan. Di Gua Hiro, dari mana ini dalil? Dalilnya dari surat Al-Anfal ayat 40. Disebutkan di situ. Pada saat Al-Quran itu turun, terjadi peperangan besar di antara dua golongan. Nah, peperangan besar yang dimaksud itu Perang Badar. Nah, Allah mengaitkan bahwa Perang Badar itu adalah saat turunnya Quran pertama kali. Nah, Perang Badar itu kejadiannya tanggal 17, sehingga disimpulkan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan dari situ. Tetapi kalau inzal, turun Quran sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, terjadi pada malam Qadar. Malam Qadar itu tanggal 21, 22 sampai 29, salah satu di antara itu. Itu turunnya sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Dari langit dunia disebutnya itu Baitul Izzah, rumah kemuliaan di langit dunia itu. Nah, dari langit dunia ini baru dicicil kepada Nabi
selama 23 tahun kurang lebih, itu yang disebut tanzil. Jadi ada dua istilah. Kalau tanzil itu turunnya dicicil, sedangkan inzal sesuai dengan surat Al-Qadar atau di ayat kedua ini, inna anzalna, kami menurunkan itu sekaligus pada malam Qadar. Jadi nyambung sekarang itu, tidak bingung ya Pak. Ya ini sering disampaikan juga sebetulnya, tapi kadang-kadang suka ada pertanyaan, apa bedanya? Kalau peringatan di istana itu kan tanggal 17 Ramadan, padahal menurut Al-Qadar itu malam Qadar. Malam Qadar beda dengan tanggal 17. Itu kira-kira penjelasannya. Kalau malam Qadar diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, kalau malam 17 mulai penurunan dari Baitul Izzah kepada Nabi secara dicicil selama 23 tahun. Ini jelas ayatnya menyatakan begitu. Bil haqqi, dengan penuh kebenaran kami menurunkan Quran itu. Bahwa al-haqqu alladzi la miryata fihi wala syakka. Itu Al-Quran itu kebenaran, bukan main-main. La miryata, tidak ada keraguan, fihi wala syakka, dan juga tidak ada syakwa sangka. Betul-betul turun dari Allah, dan proses turunnya juga sangat jelas, tidak ada keraguan, karena Al-Quran begitu turun kepada Nabi langsung ditulis oleh para sahabat. Beda dengan hadis nanti. Kalau hadis setelah sekian ratus tahun Nabi wafat baru ditulis oleh para ahli hadis. Itu tidak semua hadis sahih kan. Tapi Al-Quran semenjak Nabi masih ada, masih hidup, sudah ditulis, dan itu selalu dilakukan tadarus tiap bulan Ramadan, tiap malam dengan para sahabat. Dan para penulis hadisnya juga, para penulis wahyunya juga bukan satu, banyak, beberapa orang. Sehingga Al-Quran itu al-haqqu, kebenaran, tidak ada keraguan. Maka aja buktikan, sampai saat ini tidak ada satupun Quran di muka bumi itu kecuali sama. Quran yang ada di Sukarapih dengan Quran yang ada di Jakarta, di Madinah, dengan Quran yang ada di New York, di Paris, sama itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi nanti ada yang mengklaim dari kelompok Syiah itu Quran itu belum lengkap. Kalau ini kan hanya 6.000 ayat, kalau menurut Syiah itu 17.000 ayat. Nah itu lain. Dan itu juga hanya klaim, buktinya tidak ada itu juga. Karena nunggu imamnya yang masih bersembunyi. Itu lain persoalan. Toh dia sendiri tidak bisa membuktikan mana yang 17.000 ayat itu. Tapi yang jelas, Quran yang kita pegang saat ini dijamin oleh Allah bil haqqi, dengan kebenaran. Maka karena itu fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sembahlah olehmu Allah. Itu perintah secara tegas ini. Sembahlah Allah. Mukhlishon, dengan mengikhlaskan. Mukhlis itu kholas, itu bahasa Arab sehari-hari kan kalau menyatakan selesai itu kholas. Artinya tidak ada sesuatu yang terkait lagi. Selesailah gitu. Tidak ada kaitan-kaitan. Maksud di sini juga secara sepenuh hati, secara sepenuh kesungguhan, hanya ditujukan kepada Allah, dan tentu saja ikut Allah. Artinya ikutlah protokol Allah. Jangan ngarang-ngarang kalau mau menghadap Allah itu pakai protokol Allah sendiri. Itu makna mukhlison. Tunduk patuh tidak saja pada saat menyerahkan diri, tapi tata cara menyerahkan diri juga ikut yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Lahuddin, agama. Kemudian di ayat Al-Quran yang lain juga sama, di surat Asy-Syu'ara, innahu tanjilu rabbil alamin. Untuk menguatkan ayat ini, nazala bihir ruhul amin, yang menurunkan kepada Nabi itu adalah ruhul amin, yaitu ruh yang terpercaya, malaikat Jibril. Jadi tidak mungkin malaikat Jibril itu melakukan manipulasi terhadap ayat Quran. Yang disampaikan 10 ayat, misalnya diberitakan kepada Nabi hanya 7 ayat. Tidak mungkin. Karena jaminan dari Allah, ar-ruhul amin. Allah juga maha tahu. Gitu kan. Walaupun melalui perantara malaikat Jibril, bukan berarti Allah tidak tahu. Beda dengan kita. Kalau kita mengutus seseorang, sampaikan ini barang kepada tetangga, kita tidak tahu bagaimana di perjalanannya. Allah maha tahu. Tanpa melalui malaikat Jibril juga Allah mengetahui bagaimana proses penyampaian kepada Nabi. Karena Allah itu mengetahui sabledis gitu. Seluk-beluk kehidupan.
isi hati kita aja tahu Allah. Kemudian di ayat berikutnya, Allah itu adalah tadi inna mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ingatlah lillahiddinil khalis, hanya bagi Allah agama yang murni, yang khalis. Nah, ini pengertian seperti tadi, khalis itu adalah pelakunya orang, ikhlas itu adalah kata dasarnya ikhlas. Tapi kalau orang itu mukhlis, tapi kalau kholas dari kata dasarnya itu jadi kholis, yang murni, pure gitu. Mengalami purifikasi gitu. Pemurnian, tidak ada di dalamnya kotoran-kotoran. Artinya ketauhidan murni hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh dicampuri apapun. Kalau kita beribadah kepada Allah betul-betul hanya ditujukan kepada Allah dan tidak ada unsur-unsur di luar Allah. Itu al-khalis. Sama seperti kita harus ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya mendedikasikan ibadah kita itu hanya kepada Allah. Tidak ada kepada yang lain. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan ini. Walladzina takhadhu min dunihi. Adapun orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai wali-wali, pelindung-pelindung, mereka berkata, kami tidaklah menyembah Allah illa liqarribuna ilallahi zulfa. Supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini klaim orang-orang musyrik, klaim orang-orang yang suka menyembah-nyembah Allah, mengatasnamakan Allah. Itu dibantah oleh Allah. Tidak perlu begitu. Kalau mau nyembah kepada Allah, langsung tujukan hanya kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara. Ini timbul nanti dalam persoalan wasilah atau tawasul. Hal-hal seperti itu. Seperti misalnya begini, kadang-kadang kalau kita ziarah ke kuburan para wali, jelas tidak boleh kita meminta-minta melalui orang-orang yang kata kita itu orang-orang suci. Karena mereka berjasa dalam penyebaran Islam misalnya di Jawa Barat, di Indonesia, dan sebagainya. Tetap jangan, betul menurut kita ada itu sebagai orang-orang suci, tetapi tidak boleh kita meminta-minta kepada yang ada di dalam kuburan itu. Tapi kita berjarah itu mendoakan mereka. Karena kita merasa memperoleh jasa besar, melalui mereka lah kita bisa mengenal ajaran Islam. Kepada Sunan Gunung Jati yang beliau itu sudah menyebarkan Islam di Jawa Barat, mendirikan Kesultanan Cirebon, kemudian mendirikan Kesultanan Banten, mengalahkan atau bisa menentukan Jakarta, Sunda Kelapa di bawah mantu beliau itu Fathahillah, sehingga Jakarta menjadi terbebas dari kekuasaan Portugis dan Islam menyebar di sana. Itu semua adalah jasa para wali itu. Termasuk Prabu Siliwangi juga itu diberitakan raja terakhir dari Pajajaran. Ada yang menyebutkan beliau itu masuk Islam juga itu. Setelah menikah dengan Subang Larang yang masih keturunan dari Sunan Gunung Jati atau yang setelah masuk Islam. Maka kerajaan Pajajaran waktu itu sedikit-sedikit berubah jadi Islam. Walaupun yang tersisa di Baduy itu tidak semuanya masuk Islam. Nah, itu semua adalah jasa mereka para wali. Maka pada saat kita ziarah ke mereka, doakan saja, tidak perlu minta-minta. Karena di sini Allah dengan sangat tegas menyatakan illa liqarribuna ilallahi zulfa, itu alasan orang-orang musyrik itu begitu. Seperti orang-orang musyrik Mekah saat itu di dalam Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah ada patung-patung Lata, Uzza, Manat, dan ada Hubal yang patung-patung terbesar. Mereka itu adalah dahulunya orang-orang yang berjasa, yang terpandang sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Setelah wafat dibuat patung. Kemudian disembah-sembah dengan tujuan supaya dengan menyembah mereka, mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, itu tidak dibolehkan oleh Allah. Walaupun mereka dulu orang-orang soleh, tidak bisa. Kalau kalian mau meminta langsung kepada Allah, saya tidak perlu melalui perantara. Ini sangat jelas ayatnya di sini.
Ayat 3 surat Az-Zumar. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Tidak bisa. Nah, kemudian di ayat keempat, kalaulah Allah menghendaki mengangkat anak. Di sini menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud itu ayat tahidawalan itu ngangkat anak angkat maksudnya, bukan anak kandung. Dilihat dari susunan ayat ini. Kalaulah Allah menghendaki ngangkat anak, pasti Allah akan memilih dari makhluknya yang Allah hendaki. Tapi maha suci Allah. Allah tidak punya, tidak ada irodah kehendak gitu. Nah, ini juga bantahan terhadap keyakinan orang-orang musyrikin saat itu di Mekah yang mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan sekaligus juga menurut penafsir yang lain, bantahan bagi keyakinan orang-orang Nasrani yang memang saat itu belum terlalu dikenal oleh orang Mekah, keyakinan Nasrani. Tapi kemudian waktu di Madinah ini dikenal juga orang-orang Nasrani mengklaim Isa itu putra Allah. Nah, Allah menyatakan di sini Maha suci Allah. Kalaulah Allah akan mengangkat anak, tentu Allah memilih. Tetapi Allah tidak berkehendak. Nanti tidak wahid lagi kalau begitu. Di sini Allah menyatakan Huwallahul wahidul qahar. Allah yang Maha Esa dan juga Maha Perkasa. Kalau mengangkat anak, setidaknya anak itu memiliki sifat-sifat agak-agak mirip terhadap bapaknya, gitu kan? Atau ya sebagaimana biasa, kalau harta bapak ya harta anak kan gitu. Tapi belum tentu harta anak harta bapaknya. Ya, kalau anak diangkat itu setidaknya memiliki properti kelebihan-kelebihan seperti bapaknya. Artinya Allah ada tandingan kalau begitu. Maka Allah tidak memiliki anak, tidak mengangkat anak juga. Karena Allah menegaskan di sini Al-Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan juga Maha Pemaksa. Nah, kalau orang-orang musyrikin waktu itu dengan keyakinan bahwa Allah, kita menyembah kepada patung-patung atau kepada sembahan-sembahan supaya mendekatkan kita kepada Allah, yashfa'u lana, supaya mereka memberi syafaat di depan Allah nanti yang dibantah oleh Allah. Sehingga disebutkan begini, pada saat mereka melakukan haji, suka membaca talbiyah juga itu, orang-orang musyrik itu. Jadi haji itu sudah ada sejak zaman jahiliyah juga itu. Tapi talbiyah yang mereka baca itu begini, labbaika la syarikalak illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Labbaika kami memenuhi panggilan ya Allah, la syarika, tidak ada sekutu laka bagimu, illa syarikan kecuali sekutu, huwa itu sekutu itu laka yang telah engkau tentukan. Tamlikhu engkau memiliki sekutu itu, wama malaka dan juga apa saja yang engkau miliki. Ini tabiah zaman jahiliyah yang sekarang diganti, tidak begitu. Setelah Nabi SAW diutus. Kemudian di ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah menyatakan khalaqas samawati wal ardh. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi bil haqqi dengan kebenaran juga. Bukan main-main. Nah, di sini disebutkan Allah yang menutupkan malam terhadap siang dan menutupkan siang terhadap malam. Coba perhatikan ayat ini, Pak. Kalau kita lihat secara bahasa saja, yukawwir itu fi'il mudhari, kata kerja masa kini dan akan datang. Artinya ini terjadi terus-terusan, berlangsung terus-terusan. Dan kita perhatikan di sini, Allah menutupkan malam terhadap siang dan siang terhadap malam. Artinya terjadi silih ganti kan? Terjadi perputaran. Nah, ini juga bisa jadi dasar bagi kita bahwa bumi itu bulat. Karena tidak disebutkan siang itu siang terus semuanya, kan tidak begitu. Karena kenyataan di bumi sekarang ini, sebagian bumi siang seperti sekarang di kita ini, sebagian dalam keadaan malam. Menurut penjelasan ayat ini,
kita bisa memahami terjadinya pergantian siang malam itu karena terjadi perputaran bumi. Nah, perputaran bumi itu terjadi jika dia itu bulat. Gitu. Kalau datar, ya semuanya harus siang kan. Kalau sekarang misalnya di Bandung siang, maka di Mekah juga harusnya siang. Padahal sekarang di Mekah itu masih pukul 2 pagi, itu bedanya 4 jam kan. Pukul 2 pagi, silahkan telepon ke sana, pasti masih pada tidur. Mekah. Kalau dengan London 7 jam. Kalau dengan Amerika, mereka di sana itu kita baru pagi, mereka itu baru masuk maghrib. Artinya bumi ini tidak semuanya mengalami waktu yang bersamaan. Pada waktu yang bersamaan tidak mengalami kondisi sama apakah siang saja atau malam saja, tetapi berputar. Ini penjelasan ayat ini. Maka dari sini kita menyimpulkan tidak mungkin terjadi perputaran siang malam itu kecuali harus bulat. Itu karena sekarang ada komunitas yang percaya bumi datar. Ya silahkan saja itu. Ya. Yukawwirul laila ala nahar wa yukawwirul naharu ala lail. Terjadi pergantian. Dan mungkin terjadi itu jika dalam keadaan bulat. Demikian juga Allah di sini wasahor syamsa wal qamar. Allah telah menentukan. Nah, di sini perhatikan ada perbedaan menggunakan kata kerja Allah. Kalau yukawwiru itu menggunakan fi'il mudhari ya. Artinya terjadi akan terus-terusan, ya tentu sampai waktu tertentu. Tapi kalau menundukkan matahari dan bulan itu menggunakan fi'il madhi, kata kerja masa lalu, past tense. Artinya itu sudah dari dahulu ditundukkan matahari dan bulan itu untuk kepentingan manusia. Setidaknya untuk menyinari bumi ini dari sinar matahari. Dengan nanti setelah diketahui oleh manusia itu terjadi ada reaksi fusi, gitu kan? Pembentukan atom-atom hidrogen itu, kemudian dalam proses reaksi fusi itu menghasilkan energi. Energi itu sangat dahsyat, itulah cahaya matahari itu, yang terjadi terus-terusan. Itu mirip dengan yang terjadi di reaktor nuklir di Batam gitu, atau di Puspiptek itu. Tapi kalau itu reaksinya reaksi fisi. Kalau fusi itu penggabungan, kalau fisi itu pemecahan. Nah, dua-duanya kalau terjadi reaksi itu menghasilkan energi. Bom atom itu juga reaksi fisi. Terjadi penguraian dari sejumlah atom-atom itu. Saat terjadi uraian itu, itulah yang dimaksud dengan energi yang dahsyat itu. Seperti bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Atau kalau sekarang jadi pembangkit listrik, itu juga menggunakan reaksi fisi di beberapa negara. Itu mengikuti mirip-mirip reaksi yang terjadi di matahari. Nah, itu semua Allah tundukkan untuk kepentingan kalian. Wasakhkhara syamsa wal qamar, semuanya untuk kepentingan manusia. Kullun masing-masing tadi, apakah siang, malam, matahari dan bulan, yajri li ajal musamma, itu berjalan sampai waktu yang tertentu. Artinya tidak abadi. Satu waktu akan selesai juga itu perputaran matahari dan bulan dan seterusnya itu. Kemudian Allah memberitakan di sini, Allah telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Ini yaitu Nabi Adam alaihissalam dan menciptakan istrinya. Demikian juga Allah menjadikan bagi kalian binatang-binatang ternak samaniyat azwaj, 8 pasangan. Nanti dalam surat Al-An'am 8 pasangan itu dijelaskan minat do'nis naini wa minal ma'jis nain wa minat ibis naini wa minal bakoris nain. 2 pasangan dari domba, 2 pasangan dari kambing, 2 pasangan dari onta, dan 2 pasangan dari sapi. Artinya semuanya itu binatang ternak yang bisa dikonsumsi, silakan untuk kepentingan manusia juga. Allah menghalalkan itu, binatang-binatang ternak itu. Kemudian Allah di sini menceritakan lagi, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah lah yang telah menciptakan kalian di perut-perut ibu-ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin fi dzulmatin salas. Dari kejadian satu ke kejadian yang lain itu bertahap.
Nah, seperti kita ketahui kan, permulaan dari percampuran sperma dan ovum, sel telur laki-laki dan sel telur perempuan. Kemudian membentuk zigot. Zigot itulah yang kita sebut dengan alakoh, gitu kan, atau bagian dari embrio. Alakoh itu darah yang kental, gitu kan. Kemudian setelah alakoh itu menjadi mudghah, mulai masuk ke rahim, nempel di rahim. Kemudian setelah di dalam rahim itu nanti menjadi tulang dan daging-daging yang lengkap, jadilah manusia, gitu kan. Nah, ini Allah menyebutkan kalian pada saat penciptaan itu berada di dalam 3 kegelapan. Fi dzulumatin salas. Kita di dalam perut ibu itu kan ditutupi yang pertama oleh plasenta, oleh ketuban lah mungkin ya kalau istilah kita. Kemudian setelah ketuban itu nanti ada rahim kan, uterus, rahim ibu. Di dalam rahim itu ya tentu di dalam perut. Jadi 3 kegelapan itu. Sesuai dengan informasi Al-Quran. Tapi ada juga yang menafsirkan 3 kegelapan itu yang pertama ada di dalam rahim, kan? Rahim ibu, uterus. Yang keduanya di dalam perut. Yang ketiganya ini penghalang itu punggung ibu. Dan ini yang lebih masyhur tafsir itu. Tapi yang jelas memang seorang bayi di dalam perut proses penciptaannya itu berada di dalam kegelapan, ada lapisan-lapisan yang melindunginya sehingga tidak gampang cedera. Ini berita yang dari ayat ini, fi butuni ummahatikum min ba'di hakim fi dzulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum, itulah perbuatan Allah. Allah yang menciptakan itu, kan? Kita mah tidak, ya hanya tahu saja. Bagaimana membuatnya tidak tahu. Walaupun katakanlah menggunakan bayi tabung. Bayi tabung itu kan proses pencampuran sel telur laki-laki dan perempuan saja di luar. Tapi setelah jadi zigot itu dimasukkan ke rahim juga. Berikutnya jadi anaknya itu ya Allah juga yang hanya intervensi manusia itu pada saat awalnya saja. Supaya mempertemukan kedua sel telur tadi. Kemudian tabarakallahu ahsanul khaliqin di ayat berikutnya, ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalaulah kalian semua kufur, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyyun, maha kaya. Ghaniyyun ankum, maha kaya dari aku. Artinya Allah tidak butuh. Jadi kita beriman jadi orang Islam itu bukan Allah yang butuh terhadap keimanan keislaman kita. Tidak butuh. Yang butuh itu kita. Begitu juga kita beribadah, sholat, kita melaksanakan haji, Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Yang butuh itu adalah kita. Harusnya begitu. Nah, coba pikiran seperti itu belum begitu merata di pikiran kita kaum muslimin, ya. Masih terpaksa kita itu. Bukan karena kebutuhan, karena ada malu saja misalnya sebagai pengurus masjid masa tidak sholat, misalnya gitu ya. Nah, harusnya nanti harus tumbuh di dalam diri kita justru itu kebutuhan. Kalau tidak sholat itu ada sesuatu yang kurang, mestinya begitu. Ada yang hilang dari pribadi kita. Nah, kalau awal-awal belajar sholat nggak apa-apalah, harus disuruh-suruh seperti anak-anak. Karena belum meresapi, belum memaknai maksud sholat. Tapi kalau sudah dewasa, udah ya seperti usia-usia kita ini, mesti itu adalah kebutuhan. Toh Allah tidak butuh, silahkan mau kafir juga. Allah kan mempersilahkan gitu. Kafir juga tidak akan mengurangi kemahagungan Allah. Demikian juga kalau kalian semua beriman kepada Allah tidak akan menambah keagungan Allah. Allah tetap maha agung. Mau kufur semua atau mau beriman semua. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Tetapi di sini Allah menyebutkan wala yarda li ba'dihil kufra. Allah tidak rela, tidak meridhoi terhadap hamba-hambanya yang kufur. Artinya begini, seseorang beriman dan seseorang yang kufur dalam pengetahuan Allah. Dan silahkan mau iman silahkan, mau kufur silahkan. Hanya kalau kufur Allah tidak ridho. Tidak rela. Ya, seperti ya kita ini. Loh, kan semuanya itu adalah takdir Allah, betul. Takdir Allah itu.
Seseorang jadi kufur juga takdir Allah. Tapi Allah tidak meridhoi kekufuran itu. Nah, oleh karena itu di sini Allah menyebutkan wa antashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kalian bersyukur, artinya bersyukur itu menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Yaitu kita diberi akal kan? Akal ini adalah kemampuan potensi untuk memilih dan memilah. Nah, kalau pemilihan kita itu tepat, yaitu kita memilih beriman kepada Allah, Allah suka, Allah ridho terhadap pilihan itu. Tapi kalau berdasarkan akal kita itu, kita memilih kekufuran, Allah menyebutkan la yardha li ba'dihil kufur. Allah tidak ridho terhadap kekufuran itu. Walaupun sekali lagi Allah tahu, maha tahu terhadap orang-orang yang kufur, dan itu juga dengan takdir Allah, tetapi Allah tidak meridhoi kekufuran. Sebaliknya kalau bersyukur, dalam arti bersyukur itu kita beriman kepada Allah, ya radhahu lakum. Allah meridhoi. Nah, penjelasan berikutnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan menanggung seorang terhadap dosa orang lain. Nah, dalam hal ini katakanlah kita memberitahu, mari beriman kepada Allah, mari beribadah sesuai dengan keharusan yang Allah perintahkan, tetapi orang itu tetap tidak mau mengikuti, menyalahi perintah-perintah itu di situ lepas tanggung jawab kita. Walaupun dia tidak mengikuti perintah Allah, dosanya ditanggung dia sendiri. Itu yang dalam bahasa kita tanggung jawab masing-masing. Yang penting kita sudah memberitahukan. Ternyata tidak mau juga mengikuti, wala taziru waziratu wizra. Tidak menanggung dosa seseorang terhadap dosa orang lain. Kecuali yang menjadi dosa itu kita tidak menyampaikan. Itu dosa. Sama seperti begini. Orang yang melakukan dosa tapi dia tidak tahu bahwa itu dosa, aman. Tidak berdosa. Tetapi dia tidak berusaha menjadi tahu, itulah dosanya. Tidak mau belajar, tidak mau menggunakan akalnya, dosanya itu karena tidak mau menggunakan potensi yang telah Allah berikan. Dalam istilah di sini, wa antashkuru, kalian tidak bersyukur. Terus Allah memberitahukan, nah nanti semuanya itu ada perhitungan di hadapan Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Kita kadang-kadang melenggang di muka bumi itu seolah-olah sudah saja apa yang kita lakukan saat ini itu hanya terjadi saat ini. Tidak. Akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ini perlu camkan. Kadang-kadang kita membuat keputusan, bertindak, suka-suka saat ini saja. Harus diingat bahwa itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Ini Allah. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan memberitakan kepada kalian tempat kembali kalian itu kepada Allah, dan Allah akan memberitakan terhadap segala apa yang ta'malun kalian perbuat. Ucapan satu kata, dua kata, semuanya akan ada perhitungannya. Nah, ini makanya kalau kita melihat sejumlah hadis, penekanan iman kepada Allah dan hari akhir sangat kuat. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya, jangan menyakiti tetangganya. Itu disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir itu mendapat penekanan sangat. Apa maksudnya? Itu supaya kita melakukan sesuatu itu, kita siap bahwa apa yang kita katakan, kita perbuat itu ada kaitannya dengan masa depan. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat gitu kan. Tapi kita siap tidak mempertanggungjawabkan itu. Maka itu memang harus pakai ilmu itu. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya. Begitu dalam Islam itu sikap-sikap ilmiah itu sangat dianjurkan. Bukan berarti harus jadi sarjana, tidak. Yang ilmiah itu tidak mesti seorang sarjana. Seorang yang paham ilmu agama dengan baik, iman yang kuat juga seorang yang ilmiah bisa bertindak secara ilmiah. Gitu. Artinya segala sesuatu berdasarkan ilmu, tidak hanya berdasarkan opini. Kalau opini itu gimana ramainya kata orang, padahal belum tentu itu, tidak kuat. Nah, kemudian Allah memberitahukan sifat-sifat manusia di sini. Wa idza massal insana dzurrun, sifat-sifat manusia ini. Apabila menimpa kepada manusia itu kemadrotan, dia berdoa kembali kepada Tuhannya
dengan istilah bahasa kita mah papaehan misalnya gitu. Minta supaya dihilangkan. Tetapi begitu sudah hilang itu madorotnya itu, dia ujug-ujug menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Sifat manusia. Di kita juga tidak jauh ada yang begitu kan, lagi sakit rajin ke masjid. Begitu sembuh mana pernah kelihatan lagi di masjid. Sudah jag-jag gitu. Tidak sedikit yang begitu. Nah, Allah menyindir, jangan begitu maksudnya. Harus stabil jadi orang itu. Saat kita dalam kerepotan, tetap dekat dengan Allah. Saat kita bahagia juga, jangan lupa tetap harus dekat kepada Allah. Harus istiqomah. Allah tidak menyukai gaya-gaya seperti tadi. Nasya makan ya ilahi. Dia melupakan apa yang dia mohonkan kepada Allah. Malahan berikutnya itu waja'ala lillahi andadan. Dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dia lebih hormat kepada bosnya daripada kepada Allah. Dia rela meninggalkan sholat duhur misalnya karena dia harus rapah sampai menghabiskan waktu duhur. Lebih mematuhi biar saya bisa diangkat naik pangkat karena patuh kepada bos. Padahal pada waktu yang bersamaan dia meninggalkan sholat duhur misalnya atau sholat yang lain. Nah, itu dalam istilah ini waja'ala lillahi andadan. Dia menjadikan bagi Allah itu andad tandingan-tandingan. Nah, tandingan itu bisa berasal dari manusia saat ini juga kan itu. Ya, biasanya orang yang kita hormati biasanya yang bisa memengaruhi kehidupan kita, misalnya ya atasan itu atau siapapun yang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, tapi kata Allah, tamatta, silahkan bersenang-senang bikufrika dengan kekafiranmu, qalilan, sedikit saja engkau nanti akan masuk sebagai penghuni-penghuni neraka. Untuk apa bahagia sebentar di dunia ini? Kalau di akhirat selama-lamanya jadi penghuni neraka. Oleh karena itu, mari ini peringatan ini surat Makkiyah ini terhadap ketauhidan. Ketauhidan itu. Kembalilah kepada Allah, lebih patuh kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh patuh kepada orang, boleh. Tetapi selama itu tidak menyalahi perintah Allah. Kemudian terakhir, amman huwa qanitun. Apakah seseorang yang dia itu taat pada malam-malam hari, dia sujud berdiri dan takut kehidupan akhirat dan mengharap ridho Allah, tentu saja itu yang baik. Artinya, gunakanlah potensi itu untuk berdekat-dekatan, bermesra-mesra dengan Allah. Mestinya kita memohon kepada Allah supaya dinikmatkan kalau melakukan ibadah. Karena itu memang harus diminta kita kepada Allah. Jangan baru masuk ke masjid udah mulai tidak betah, misalnya gitu. Ingin segera keluar, lama amat ini sholat. Gitu kan. Nah, mestinya memang itu harus diminta kepada Allah. Mohon Allah beri kenikmatan saya melakukan ibadah. Kalau tidak dimohon ya itu tadi tidak betah menghadapi itu. Nah, di sini kemudian Allah menyatakan hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, tentu saja beda. Nanti di ayat yang lain disebutkan Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Artinya berilmu itu tidak mesti tadi seseorang yang sarjana harus pesantren 10 tahun, bukan itu. Tapi yang terus mau mempelajari, mau dekat dengan Allah, mau kenal dengan Allah itu ilmu. Ilmu paling tinggi itu. Makrifat dengan Allah itu, Pak. Tidak mesti melalui lembaga pendidikan formal. Tetapi kita terus mengenal Allah dengan baik. Itu juga termasuk orang-orang alladzina ya'lamun, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dan orang yang tidak peduli terhadap itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Artinya tadi tidak bertindak ilmiah. Sesungguhnya yang akan memperoleh pelajaran dari semuanya itu hanyalah ulul albab. Ulul albab itu mereka yang menggunakan lub. Lub itu akal. Potensi yang telah Allah berikan kepada setiap manusia, belum tentu setiap orang bisa memanfaatkan menggunakan akal. Belum tentu. Jangan kira bahwa seseorang yang telah sekolah tinggi-tinggi itu, dia itu sebagai ulul albab. Belum, bukan itu ulul albab itu. Ulul albab itu seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, orang selalu zikir kepada Allah dalam setiap kesempatan kemanapun berada,
Kalaupun hanya yang dilihat itu gunung, itulah ayat-ayat Allah. Yang dilihat itu langit, itu pun ayat-ayat Allah, dikaitkan dengan Allah. Apalagi kalau melihat Al-Quran, itu ayat-ayat Allah. Digunakan untuk zikir. Itu yang disebut ulul albab. Apalagi kalau seseorang itu memiliki pendidikan tinggi dari sekolah-sekolah formal, kemudian mau menggunakan akalnya untuk juga bermesra-mesraan berdekatan dengan Allah, itu makin ulul albab. Insya Allah. Wallahu alam.